tentang otentisitas Al-Qur'an gitu. Ada banyak yang apa ya, yang menjadi bukan kontroversi ya, tapi yang dikritisi oleh si John itu dari segi sejarah, dari segi sastra, dari segi bahkan Nabi Muhammad juga dikritisi gitu. Tetapi ya apa ya? Kalau saya melihat gitu, kalau saya melihat itu sebenarnya tidak mengarah tidak mengarah secara apa ya? Secara esensial apa yang kita sebut Al-Qur'an itu sendiri gitu. Karena apa ya? Dari kritik itu, dari kritik yang disampaikan tadi itu tidak mengarah apa itu sebenarnya Al-Qur'an gitu. Apa itu sebenarnya mushaf gitu. Dari situ saja dua konsep itu tidak apa? Tidak tidak apa ya? Tidak masuk dalam daftar itu gitu. Kalau mushaf itu ya Al-Qur'an yang ditulis itu mushaf gitu. Dan mushaf itu memang mengalami perkembangan gitu. Jadi dulu tidak berharkat, dulu tidak apa? Tidak ada titik, tidak ada ayat, hitungan ayat dan lain-lain. Dan itu memang apa ya? Memang berkembang untuk mempermudah seseorang membaca, dikasihlah tanda wakof, tanda wasol dan lain-lain. Dan kritik dan kritik seperti itu ya akui saja gitu. Anda tidak mengerti Al-Qur'an itu seperti itu mushaf bukan Al-Qur'an gitu. Sedangkan Al-Qur'an adalah yang kita dengar itu, ayat-ayat yang kita dengar itu. Itulah baru itu Al-Qur'an. Lain lagi dengan kalamullah gitu. Di atas Al-Qur'an masih ada kalamullah. Karena Al-Qur'an yang kita sebut Al-Qur'an itu adalah kalamullah, sedangkan kalamullah itu salah satu dari sifat Allah itu sendiri gitu. Makanya ketika pemerintahan apa eh Mu'tazilah gitu kan mengatakan bahwa Al-Qur'an bagian dari benda bukan sifat Allah itu sendiri. Tapi Ahlus Sunnah tetap bersikeras bahwa ya Al-Qur'an bagian dari sifat Allah itu sendiri. Nah, secara dari esensial seperti itu yang paling fundamental seperti itu tidak apa tidak 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 benar untuk mengatakan bahwa otentisitas Al-Qur'an itu salah karena secara konsep ke Al-Qur'anan saja keliru gitu. Memahami apa itu mushaf, Al-Qur'an dan kalamullah itu sendiri. Mengenai sastra gitu ya. Sastra itu apa ya? Sastra itu tulisan gitu. Jadi semua tulisan teks, entah itu baik, indah, indah atau jelek, itu memang semuanya sastra. Baru ketika kita sebut susastra itu baru indah gitu. Jadi kesusastraan Al-Qur'an berarti mempelajari tentang keindahan-keindahan kata dalam Al-Qur'an, sajaknya dan lain-lain. Itu kesusastraan. Kalau sastra itu ya semua teks itu sastra gitu kan. Nah, mengenai apa ya? Mengenai eh tanda-tanda gitu kayak titik, eh koma dan anggapan bahwa benda-benda kayak batu, tulang dan lain-lain itu dalam apa ya? Dalam sejarah itu ada semua. Ada kenapa kemunculan dari apa? Dari perubahan itu dari asalnya berantakan di tulang-tulang dan batu-batu menjadi mushaf, dari asalnya ada harkat menjadi tidak ada harkat dan lain-lain. Itu secara kesejarahan itu ada latar belakangnya gitu. Kayak kenapa harus dikasih harkat gitu. Karena dulu ya pada masa sahabat saja, sahabat tabiin itu apa ya? Orang Arab sendiri itu sudah salah tentang cara baca bahasa Arab itu sendiri gitu. Kayak ada yang mengatakan bahwa pelopor ilmu nahwu itu adalah di era masa kehalifan Ali gitu. Masa kehalifan Ali itu ada yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali dan itu katanya jadi apa ya? Jadi pelopor utama ilmu nahwu. Karena apa?
karena melihat kesalahan baca sahabat-sahabat gitu. Bahkan setiap sahabat berbicara gitu ada salahnya gitu. Kayak suatu malam gitu dia lagi bersama ayahnya, lagi bersama anaknya. Anaknya itu bilang gini, sanus sama gitu. Terus kata kata apa? Kata Abu Aswad itu an-nujum gitu, bintang-bintang. Terus kata anaknya, aku nggak nanya gitu, aku cuman memuji langit yang indah gitu. Terus kata Abu Aswad ad-Du'ali, kalau bertanya bukan ahsanu tapi ahsana gitu. Benar kan? Jadi dari apa? Dari pembicaraan sahabat-sahabat itu sudah apa ya? Banyak mengkaburkan kaidah-kaidah kenahuan. Bahkan dalam Al-Qur'an suatu hari juga Abu Aswad ada yang menceritakan berjalan gitu kan. Berjalan terus mendengar sahabat baca ayat innallaha barium minal musyrikin wa rusulihu gitu. Jadi artinya adalah Allah itu berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya gitu. Jadi Allah berlepas tangan gitu, berlepas dari orang-orang musyrik dan rasulnya gitu. Secara ajaran kita masa Allah berlepas sama orang musyrik dan rasulnya dan memposisikan rasulnya itu sama dengan orang musyrik itu. Padahal yang benar adalah innallaha barium minal musyrikin wa rusuluhu gitu. Jadi artinya adalah Allah dan Rasulnya itu berlepas diri sama orang-orang musyrik itu. Jadi apa ya? Jadi begitu kompleks sebenarnya kalau kita mau mengkritisi Al-Quran, tetapi tidak tahu seluk-beluk Al-Quran itu seperti apa gitu. Dari segi esensial Al-Quran itu apa? Dari bahkan saya apa ya belajar banyak tentang ya dengan pemahaman yang saya miliki, belajar banyak tentang orientalis ini itu tidak apa ya semakin apa ya, semakin mantap. Oh, ini mengkritiki apa gitu. Saya juga bingung kadang. Padahal karena tidak sampai kepada esensi Al-Quran itu sendiri. Kadang mengkritiki Nabi kayak tadi gitu, mengkritiki bahwa pemisahan antara apa? Antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu ke dalam Islam itu adalah di antara momennya adalah eh, Isra Mi'raj gitu. Padahal Isra Mi'raj itu nggak ada sangkut pautnya dengan Al-Qur'an gitu. Itu adalah murni adalah momen Rasulullah atau eh, salah satu dari apa ya? Dari kejadian yang dialami Rasulullah dan itu nggak ada sangkut pautnya dengan Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an sendiri cuman menyinggung saja bahwa subhanalladzi asra minal masjidil nggak ada dijelaskan ini adalah pemisah antara perjanjian lama baru dan jadi secara esensial tidak mengerti gitu. Jadi bahkan dari segi kehati-hatian sahabat begitu. Di antaranya adalah menulis di batu dan tulang gitu. Dulu Umar bin Khattab itu juga punya tulisan yang banyak gitu kan tentang hadis gitu. Terus Umar itu bingung apa ya ada kehati-hatian. Ini saya takut dikira ini Al-Qur'an gitu. Atau bahkan ragu ini ada Al-Qur'an atau hadis di dalam ini. Maka Umar sendiri membakar itu. Karena apa ya? Takut gitu. Takut ini apakah bersumber dari Rasulullah atau tidak dan ini masuk bagian dari Al-Qur'an atau tidak. Bahkan sahabat-sahabat dulu dari segi kehati-hatiannya itu kalau kayak apa ya? Kayak Abu Bakar, Umar itu kan dibandingkan Abu Hurairah lebih sedikit gitu perawinya kan. Karena memang pada masa sahabat itu kalau ditanya suatu hukum itu disuruh nanya ke yang lainnya karena takut gitu. Takut apa ya? Takut ini tidak bersumber dari Rasul atau bersumber dari Rasul gitu. Kehati-hatiannya. Makanya yang paling apa ya? Makanya ada kata-kata itu adalah yang paling apa ya? Yang paling yang berani ngasih hujah atau keputusan hukum adalah orang yang paling berani masuk neraka gitu karena dari segi kehati-hatiannya gitu. Iya, jadi mungkin itu ya. Jadi secara esensial tidak menyinggung Al-Qur'an sama sekali. Mungkin dari apa ya? Dari
segi penasaran mungkin ya kayak mungkin lebih ke bertanya kenapa sih kok ada titik ada koma, kenapa ada harkat ada ya dan lain-lain. Lain itu adalah dugaan-dugaan mungkin bagi bagi saya gitu. Lang baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya mengenai tadi kritik apa otentisitas Al-Quran dari John ke belakangnya kayak sulit untuk dibaca ini. Mungkin ini sebatas pertanyaan karena tadi pemateri itu menyampaikan statement John mengenai bahwasanya Al-Quran itu menjiplak, menjiplak dari agama-agama sebelumnya gitu. Ya, pertanyaan saya yang dimaksud menjiplak dari John itu pengertian menjiplak dari John itu seperti apa? Karena kalau cuman ada kesamaan dari Al-Quran dengan agama-agama sebelumnya itu ya gak apa-apa karena memang penyempurna. Karena penyempurna itu ada kesamaan dari sebelumnya nggak apa-apa kayak sepeda seumpamanya sekarang pasti ada kesamaan dengan sepeda yang zaman dahulu meskipun nggak sama-sama mungkin bannya tetap bundar nggak kotak gitu itu kan penyempurna. Apakah menjiplak yang dimaksud menjiplak John itu hanya ada kesamaan gitu ataupun bagaimana? Itu saja dari saya. Baik, di sini saya akan merespon. Ya, tadi kan Ustadz Wasil, Ustadz Jalal memberikan respon mengenai eh, bos. Tadi Ustadz Jalal memberikan respon mengenai bahwasanya dari kritik yang diberikan oleh John Wasberg ini sebenarnya tidak menghilangkan dari esensi dari Al-Quran itu sendiri kan ya. Benar. Bahkan dari tulisan John Wasberg setelah dilansirkan bukunya itu yang berjudul Quranic Studies, banyak tokoh-tokoh yang mengkritiki. Salah satunya dari barat juga, Fazlur Rahman. Kenapa fokus dari dia menyatakan, Fazlur Rahman menyatakan, kenapa yang menjadi fokus dari seorang John Wasberg itu hanya pada 4 hal tersebut, pada pembukuan atau penyusunan Al-Quran, yang kedua apa naskah Al-Quran dan bahasa agama. Kenapa tidak lebih pada esensi dari ayat-ayat itu gitu. Contohnya mengenai perihal ekonomi, sosial, yang justru hal itu justru menjadi hal yang urgent untuk kita pelajari gitu, untuk kita terapkan bagaimana menjalani sebuah kehidupan gitu. Nah, karena gini, simpelnya gini, katanya John Wasberg itu, loh ngapain saya jauh-jauh mengkritisi terhadap hal yang mengarah pada kajian sosial, ekonomi dan lain-lain gitu. Wong saya gak percaya Al-Quran itu adalah firman Tuhan gitu. Saya gak percaya itu bukan firman Tuhan, melainkan itu hasil dari kreativitas dari Muhammad itu sendiri gitu. Dan bagaimana saya mempercayai bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber utama agama Islam, sedangkan pada proses pembukuannya itu kacau balau, ruwet gitu. Contohnya pada skrip Devicta dengan skripto plena itu sudah jelas perbedaannya. Yang dimana skripto Devicta atau kumpulan nas-nas Al-Quran yang ditulis Nabi Muhammad di dalam tulang benulang, pelepah kurma dan lain-lain, itu tidak memiliki aturan penulisan yang baku gitu. Bagaimana saya lebih mendalam mengkritisi Al-Quran gitu. Wong pada pembukuannya saja tidak jelas, tidak ada harkatnya. Walaupun ada harkatnya, ada ayat yang dihilangkan oleh otoritas para sahabat. Itu. Dan yang kedua,
karena dia seseorang linguistik, sastrawan dan linguistik gitu. Dan hal itu dipergunakan dalam pisau analisa dalam kritiknya. Linguistik kan merupakan kode-kode gitu. Kode-kode yang ada yang kita perlu pahami gitu. Katakanlah Al-Qur'an itu adalah formulasi-formulasi atau kode-kode atau simbol-simbol yang harus diterapkan oleh umat Islam. Contohnya perintah sholat, perintah zakat, dan yang ada di dalam surah-surah itu gitu. Wong pada kita katanya Al-Qur'an kalau beda harkat, beda makna, beda panjang huruf pembacaan itu mempengaruhi pada tafsir. Nah, maka saya tidak perlu jauh-jauh mengkritisi Al-Qur'an sampai sedalam itu. Cukup saya mengkritiki pada linguistiknya saja. Titik komanya gimana, seperti apa, riwayat yang menjelaskan hal itu ada enggak yang secara konkret yang ada di masa awal. Itu banyak ya yang John Wasborg itu ingin mendalami. Namun untuk mendalami hal itu di taraf penulisan penyusunan saja belum konkret. Itu sih. Secara linguistiknya belum konkret gitu. Karena ada perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan pada proses penyusunan atau pengkodifikasian itu. Sehingga dari penyusunan tentunya nanti kan dibaca kode apa yang ada di surah Al ini, surah Al-Alaq semisal. Kode apa yang sebenarnya? Apa jangan-jangan perintah itu bukan perintah yang kita pahami gitu, yang justru berbeda. Yang semisal di dalam surah Al-Alaq kan menjelaskan tentang bacalah atau pendidikan. Katakanlah surah Al-Alaq adalah dalil tentang pendidikan, pentingnya sebuah pendidikan, utamanya tentang membaca atau sebuah kegiatan literasi, membaca dan menulis. Namun ternyata hal itu bukanlah hal yang sedemikian, justru bermakna beda gitu. Kan ilmu linguistik kan membahas tentang hal yang sedemikian, mempelajari tentang kode-kode gitu. Kode awal dengan kode yang kita pahami seperti apa, yang awal seperti apa, yang kita pahami seperti apa gitu. Makanya kalau pada penyusunan itu kacau, maka tafsir-tafsir yang diterima oleh pembacanya jangan salahkan kalau jika kacau juga. Dan dalam Al-Qur'an sendiri kan ayat satu dengan ayat yang lainnya saling berkaitan. Dalil tentang kelahiran tentang hukum fikih gitu. Semisal tentang bab haid ada di bagian surah apa saja. Tentunya tidak hanya di surah yang itu saja. Ada di surah yang lainnya juga. Itu sih. Yang untuk yang Ustadz Jalal. Untuk yang Ustadz Wasil, letak jeplaknya di mana gitu. Maka letaknya itu yang memang tadi dari surah Al-Alaq surah Al-Isra, perjalanan peristiwa Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad dengan versi Nabi Isa. Itu. Yang kedua, periode perjanjian lama, perjanjian baru, atau yang disebut dengan apa ya tadi? Ya itulah. Jadi kesamanya sedemikian. Meskipun ya benar sih, sebenarnya saya sepakat dengan asumsi Ustadz Wasil bahwasanya Islam memang adalah agama penyempurna. Saya kurang kurang baca-baca mungkin ya mengenai letak yang secara gamblang letak penjeplakannya di mana. Cuman karena ada impuls-impuls yang hampir kesama, mirip dengan yang ada pada tradisi-tradisi Yahudi dengan kitab Injil dan Bible, mungkin itu sih yang menjadi jawabannya.
Oke, selanjutnya teman-teman ingin menanyakan ya Mas Faidol. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Karena kajiannya teologis kajiannya. Begini, memang ada banyak bidang yang bisa dikaji oleh para orientalis, dan yang lumrah itu memang mengaji secara substantif. Saya baru sekarang memiliki kesempatan lebih terkait dengan kajian secara historis dan juga kajian secara kodifikasi Al-Qur'an yang memiliki orientasi kepada orientalisme begitu. Karena memang orientalisme itu ujung-ujungnya biasanya mengkaji dua hal sesuai dengan kajian yang ada di Islam. Jadi Islam itu ada, kalau pohon Islam itu nanti dari Islam itu ada 3 turunannya. Ada akhlak, syariat, ada juga tauhid. Ada tauhid. Dan biasanya yang dikaji oleh orientalis ini biasanya di 2 hal itu, di 2 hal bukan 3. Yaitu yang pertama tauhid, jatuhnya nanti teosofi atau teologi. Dan turunannya banyak. Bagaimana Allah itu ada dan seperti apa, dan bagaimana Nabi itu ada dan disebut sebagai Nabi, dan bagaimana Nabi Muhammad itu sebagai Nabi terakhir, itu turunannya. Jadi kajian-kajian tentang ketuhanan. Dan satunya lagi biasanya nanti syariat itu turunannya muamalah. Dan yang kajian paling fenomenal yang biasa dikaji oleh kalangan barat dengan tujuan untuk menjustifikasi kesalahan yang ada dalam ajaran keislaman itu biasanya terjadi pada budaya patriarki dalam Islam, begitu. Adapun kajian lainnya itu tidak menjadi persoalan, karena banyak hal dalam Islam itu sebenarnya sama saja nilainya yang ada pada ajaran agama pada lainnya. Misalkan menjunjung tinggi nilai kebaikan, keadilan dan lain sebagainya, meskipun dengan orientasi pemahaman yang berbeda, namun pada intinya nilainya itu akan sama. Jadi secara substantif biasanya kalangan orientalisme itu biasanya mengkaji 2 hal itu, keberadaan Tuhan secara teologi dan juga problematika keberpihakan Islam kepada budaya patriarki. Itu dari dulu seperti itu, makanya yang berkembang itu seperti itu. Dan baru sekarang ini khas karena aneh juga sebenarnya. Kalau misalkan saya bisa simpulkan, ini sebenarnya kajian historiografi namanya. Jadi kajian tentang ilmu sejarah, bagaimana Islam itu awal ada, kodifikasi Al-Quran itu seperti apa. Linguistik bagi saya tidak terlalu mendalam. Ini murni kepada bagaimana Islam itu dibuktikan ada dan bagaimana Islam itu diawali keberadaannya, begitu. Oleh karenanya tadi mengatakan bahwasanya Al-Quran itu merupakan objek pembahasan yang masih menimbulkan problema dan lain sebagainya. Dan pertanyaan saya sederhana, jika ini kajian historiografi dengan tujuan untuk membuktikan atau menunjukkan keabsahan keberadaan Islam dan turunannya, metode apa yang dipakai oleh John Wosbrook untuk membuktikannya, begitu. Jadi kalau misalkan saya jelaskan secara sederhana, dalam historiografi itu ilmu tentang sejarah itu bagaimana mengungkap sejarah suatu fenomena atau suatu peradaban itu melalui 3 hal. Yang pertama itu melalui lisan, wawancara biasanya. Apakah benar? Misalkan wawancara itu adakah orang yang memang hidup di waktu itu kemudian secara turunan atau keturunannya itu nanti diwawancara terkait dengan keabsahan cerita tersebut. Dan metode kedua itu biasanya metode observasi, langsung melihat secara langsung bagaimana sebenarnya misalkan kejadian Fir'aun yang ditenggelamkan, diobservasi dan ditemukan sejarahnya otentik seperti apa. Dan yang ketiga itu adalah dokumentasi, bagaimana mempelajari keabsahan suatu sejarah melalui dokumen-dokumen yang sudah ada. Misalkan di Al-Quran terkait dengan Isra Mi'raj, kemudian ketika kita gali secara dokumentasi, maka kita akan menggali hadis, maka kita akan menggali pendapat para ulama dan lain sebagainya. Nah, pendapat-pendapat itulah yang nanti kita uji secara dianalisis, akan mendapatkan kesimpulan bahwasanya kejadian Isra Mi'raj itu absah atau benar secara historis, begitu. Yang saya tangkap dari tadi, historiografi dari John Wosbrook ini menggunakan menggunakan dinamika satu dasar, yaitu logika dan analogi. Begitu saja. Kayak misalkan contohnya tadi mengatakan bahwasanya sebenarnya di Al-Quran itu sudah menerapkan
sama hanya yang ada di Bible, perjanjian lama, perjanjian baru yang transisinya itu melalui Isra Mi'raj. Itu kan menanalogikan Al-Qur'an dengan Bible saja. Tidak ada dasar bagaimana dia menggali historiografi dengan mengatakan hasilnya itu mengatakan dia sama kayak Bible. Gak ada. Dalam dasar pengetahuannya itu hanya kepada analogi semata. Tidak ada tiga hal metode tiga hal itu yang saya sebutkan itu metode dasar dalam historiografi, cara menggali suatu sejarah agar didapatkan suatu kesimpulan yang benar dan absah. Itu sederhananya saja. Contoh lain misalkan tadi bagaimana membuktikan yang terakhir itu skriptoplena dan defectiva. Itu harusnya dia kalau pengen mengetahui perbedaannya maksudnya dan dia analogikan sebagai ini sama saja, berubah juga kok. Ini perjanjian baru lamanya seperti ini dan perjanjian barunya itu setelah ditambahi harkat. Lah itu landasan dia berpikir metode yang digunakan apa sehingga dia berkesimpulan seperti itu. Kalau hanya analogi benar, dia mengatakan sama kayak Bible, perjanjian baru, perjanjian lama. Tapi kalau misalkan kita kaji secara historiografi, karena kita mungkin seorang muslim yang lebih mudah memahami, karena dulu misalkan Al-Quran yang terbit, yang dibukukan, belum dibukukan, yang ditulis ketika era Abu Bakar, era Umar, itu semua sahabat itu mengetahui dengan rinci bagaimana pelafalan dan bagaimana maknanya. Tidak perlu diadakan harkat, karena sedikit hal menyulitkan begitu. Cuman ketika sudah Nabi Muhammad sudah wafat dan kabilah-kabilah Islam ini sudah menyebar kepada beberapa negara yang memiliki dialek yang berbeda setiap negara, maka dibutuhkan suatu kajian atau tambahan harkat agar pelafalan itu bisa serupa begitu, tidak berbeda-beda dengan perbedaan kalangan yang ditimbulkan begitu. Jadi distingsi kabilah itu tidak membuat Al-Quran itu berbeda pelafalannya, dan perbedaan itu tidak menyebabkan kepada makna-makna yang berbeda. Karena kenapa? Karena makna itu pasti sama. Penggaliannya misalkan John Wansbrook mengatakan bahwasanya, loh, kalau misalkan satu harkat berbeda misalkan ketika tidak ada harkat maknanya ini, namun ketika ditambah harkat menjadi ini, tidak mungkin berbeda. Karena ayat-ayat itu bisa digali melalui hadis. Hadis itu salah satu fungsinya itu adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi tidak mungkin ada perbedaan antara Al-Quran sebelum Al-Quran pada era Abu Bakar Umar, kemudian Al-Quran pada era Utsman yang sudah dikodifikasi melalui penambahan harkat itu. Tidak mungkin begitu. Jadi analisisnya lebih bagus punya saya daripada punya John Wansbrook begitu. Begitu. Jadi kalau cuma analogi dan logika itu tidak bisa dipakai untuk menggali suatu historis. Tidak bisa. Jadi kalau misalkan ini buku itu disebut sebagai pengetahuan, tidak absah sudah dari awal. Karena landasan berpikirnya kalau dia adalah kajian historis, dia harus menggunakan metode historiografi. Tapi yang ada di situ adalah opini dan sinisme terhadap Islam begitu. Jadi tidak bisa buku itu, padahal dari awal konsep buku itu adalah ilmu pengetahuan, sumber pengetahuan. Jadi misalkan buku itu disebut sebagai sumber pengetahuan, sudah tidak sah, tidak absah dari awal, karena dia tidak melalui metode-metode penggalian ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu melalui bidang-bidangnya. Ada bidang sejarah, ada metodenya sendiri. Ada bidang muamalah, ada metodenya sendiri, menggali hukumnya dan lain sebagainya begitu. Itu saja pertanyaan saya, metode apa yang digunakan dan bagaimana analogi dan logika itu bisa dipakai dalam menilai suatu keabsahan sejarah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makin kesini makin skeptis saja saya. Enggak, karena soalnya begini, perihal dari tadi kan sudah dijelaskan sama pemantik bahwa John Wansbrook tersebut beliau berawal dari skeptis juga gitu. Perihal kenapa beliau memilih kritik autentisitas Al-Quran itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah ketika berlandaskan hanya skeptis, hal tersebut seolah-olah bertolak belakang dengan apa yang disebut dengan namanya faith di situ, kepercayaan. Dan memang betul saya rasa ketika saya baca di beberapa literatur, ternyata John Wansbrook tersebut
menggunakan metode yang digunakan, kalau tidak salah menggunakan metode Bibel di situ. Kalau tidak salah reference rectum apalah gitu kan. Nah, sehingga apa sih poin penting dari kritik otentisitas Al-Quran versi John Wattsbrook di situ tersebut? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Cik. Ya, makin sore makin sini saja ya. Ya, ini ketika kita membahas tentang John Rosberg ya. Jadi di mana banyak pandangan-pandangan dari John Rosberg itu yang memang berangkat dari sebuah rasa sinis, rasa sebuah ketidakpercayaan terhadap terhadap Al-Quran ya, dimana poin-poin penting yang terdapat dari hal-hal yang menjadi poin dari John Rosberg itu, dimana sejatinya Al-Quran itu sebuah Al-Quran itu sebuah hal yang dimana sebenarnya Al-Quran itu hanya merupakan epicentrum dari dari agama-agama lain. Dan juga Al-Quran itu merupakan sebuah fiktif belaka di mana di dalam terbentuknya dan terbaginya Al-Quran jadi beberapa itu merupakan sebuah konspirasi lah katanya ya, karena John Swartzberg itu. Akan tapi yang saya tekankan ya di sini, bagaimana saya ini John Swartzberg itu agamanya apa gitu kan. Saya rasa ketika seseorang mengkritik suatu mengkritik hal yang bersifatnya sinis, itu juga kita juga harus memperhatikan subjeknya, dia itu seperti apa. Apakah dia memang subjek netral? Apakah tidak ada hal-hal yang mungkin melatar belakangi dari John Rosberg itu mengkritik terhadap Al-Quran itu sendiri? Karena mungkin di Indonesia saja John Rosberg itu di Amerika ya, di Amerika, di mana memang Islamophobia ya di sana juga marah. London ya, Inggris ya. Jadi banyak istilah-istilah yang mungkin menjadi pelopor dari adanya Islamophobia hal tersebut. Jadi di mana ketidakpercayaan tentang Al-Quran, ketidakpercayaan tentang wahyu yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad SAW, di mana dilatar belakangi oleh hal-hal seperti itu. Nah, sejatinya kalau dikatakan bahwa John Swartzberg itu merupakan sebuah ilmuwan atau seorang tokoh yang masyhur, saya rasa John Swartzberg itu juga harus menempatkan dirinya sebagai subjek yang netral. Tidak berangkat dari semata-mata kesinisannya terhadap Al-Quran, sinisnya terhadap sahabat-sahabat Nabi. Karena yang ketika kita tidak berada di lingkungan tersebut, maka kita tidak bisa merasakan apa yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Nah, itu mungkin dari saya seperti itu aja. Baik, saya di sini akan mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dari Kak Faidol, dia menanyakan bagaimana sih metode yang dipakai atau yang dipergunakan tokoh John Rosberg ini terhadap pengkajian historis ya pada Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya gini, di awal saya sudah menjelaskan bahwasannya metode dan pendekatan yang dipakai oleh John Rosberg itu adalah metode linguistik, menggunakan prinsip, bukan metode, prinsip linguistik yang menitik beratkan kepada bahasa.
tak cukup itu, dia menggunakan pendekatan analisis objektif. Dan sebagai tambahan, saya lupa menjelaskan tadi ya. Ada sebenarnya dalam mengkaji sejarah tidak seperti yang Mas Faidol sampaikan tadi. Sebenarnya bisa mempelajari sejarah itu dalam khususnya dalam orientalis secara umum ada dua hal. Yang pertama secara revisionis. Yang dimana revisionis itu nanti akan mengakar kalau didalami kepada arkeologi yang ditinggalkan oleh sejarah itu sendiri, khususnya dalam sejarah Al-Quran. Dan di dalam arkeologi yang dipakai oleh John Westbrook itu mengarah kepada epigrafi. Epigrafi adalah tulisan-tulisan kuno. Makanya tadi saya jelaskan bahwasannya dalam pengkodifikasian atau dalam penyusunan Al-Quran itu, makanya dia skeptis terhadap perbedaan antara di masa Nabi dengan masa Rasul, dengan antara Scripto Devictia dengan Scripto Plena. Kenapa saya meragukan atau memiliki keskeptisan gitu? Karena pertama di masa Scriptio Devictia atau di tulisan nas-nas yang dikumpulkan oleh Rasulullah yang ditulis pada tulang benulang dan pelepah kurma dan lain-lain, itu tidak memiliki syarat penulisan yang ideal. Maksudnya tidak ada titik koma itu. Maka timbullah keambiguan dalam memahami dari teks-teks atau nas-nas Al-Quran itu sendiri. Itu. Dan ada perbedaan antara tulisan-tulisan kuno antara di masa Nabi dan dengan masa Rasulullah, yang dimana Nabi dengan masa sahabat, yang dimana pada masa sahabat itu banyak hal-hal yang memaparkan bahwasanya Al-Quran itu ada sebagian teks kalimat yang dihilangkan gitu. Loh, ini kok makin kesini makin nyeleneh gitu. Pada konteks ini basmalah ya. Juz Al-Fatihah. Maliki. Kalau dibaca panjang, maka artinya Tuhan sebagai penguasa. Kalau dibaca Maliki, itu artinya adalah Tuhan cukup sebagai jadi raja, tidak meminta, hanya cukup memiliki, tidak bisa mengatur. Kalau Maliki dibaca panjang, itu Allah sebagai penguasa, dapat mengatur semesta alam. Kalau dibaca pendek, maka hal itu akan mempengaruhi pada tafsir itu. Maka nanti artinya bukan penguasa lagi, tapi raja. Yang dimana raja tidak selamanya bisa mengatur. Cuman cukup memiliki kekuasaan di wilayah ini A, B, C, D, E. Dan kedua, metode yang dipakai oleh John Westbrook itu menggunakan tradisional klasik dari keilmuan Islam, yang dimana salah satunya bisa ditinjau dari tradisi-tradisi yang berkembang pada yang dilakukan oleh para muslim itu. Sedangkan Al-Quran mulai ditulis itu pada tahun 3 Hijriah dan sempurna ditulis pada tahun 9 Hijriah. Dari 3 ke 9 ada beberapa tahun yang di mana beberapa tahun itu diselakan untuk menyempurnakan dari teks-teks Al-Quran, baik secara panjang pendeknya, lafal pemberian harokat. Kenapa dia menekankan pada bahasa? Karena tadi ada yang lupa ya,
bukan pada linguistik semata, dia menggunakan pendekatan atau penelitian yang digunakan oleh John Wasberg. Dia menggunakan hermeneutika gitu juga, hermeneutika atau ilmu-ilmu yang membahas tentang maksud di balik kode itu, istilah. Makanya dia menggunakan rentetan-rentetan dari arkeolog yang ada di dalam tradisi pertama, bukan abad selanjutnya, yang pertama, yang klasikal, yang muncul di masa klasikal. Makanya dia membaca tulisan-tulisan kuno dan membaca epigrafi dan hal-hal yang bersumber yang tertulis dari tulisan-tulisan. Kalau harus terjun, tentunya beda zaman sudah. Harus observasi langsung, beda zaman. Maka dari itu, ini hal yang paling bisa dipelajari untuk melihat sejarah, tentunya dari catatan-catatan sejarah. Makanya justru John Wasberg itu tidak sebenarnya dia bilang di dalam bukunya itu gini, seandainya kalau bahasa saya membuka historis dari Al-Quran dari unsur apa sebenarnya. Kalau dibahas secara sejarah, saya kebingungan di dalam sejarah itu sendiri gitu. Makanya pada proses pembukuan, John Wasberg itu meminta mana bukti konkret bahwasannya pembukuan itu sudah ideal sesuai dengan hal yang turun dari Tuhan melalui Muhammad, dan dari Muhammad kepada para sahabat, dan dari sahabat kepada para penulis-penulis itu. Mana bukti konkret literatur atau riwayat-riwayat yang menyatakan yang sedemikian. Yang kedua, siapa saja yang menjadi saksi hidup dari proses transformasi wahyu dari Tuhan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Siapa kira-kira? Makanya juga sebenarnya John Wasberg juga menanyakan siapa yang menjadi saksi hidup dari sejarah bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Tidak ada. Ya mungkin itu. Untuk dari Kak Faruk, ya silakan untuk ditanggapi gitu. Cek. Enggak gini, emang kesalahan metode linguistik itu dia itu tidak menerima keabsahan karena begini, bahasa itu tidak bisa dilepaskan dari kejadian asli, dari suatu tragedi, begitu. Jika menggunakan metode linguistik untuk mengkaji suatu nas atau mengkaji suatu makna, dia akan melepas dengan sejarah yang melekat, yang pasti melekat dengan teks itu, maka akan pengertiannya akan berbeda dengan yang dimaksud. Contohnya, saya kasih contoh real begini. Misalkan Qiraah Mubadalah punya yang terbaru, saya kasih contoh terbaru aja. Qiraah Mubadalah punya Fakih Abdul Qadir. Dia kan pendekatan yang linguistik untuk mengkaji nas-nas, begitu. Cuman dia itu tidak melepaskan diri metode linguistiknya dengan fakta hukum atau fakta sejarah yang berlaku pada di Al-Quran yang sudah diceritakan. Salahnya jika misalkan dilepas, misalkan kan konsep Qiraah Mubadalah itu menyamakan kalau misalkan bisa di perempuan, bisa juga di laki-laki. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia dilepas dari sejarah suatu fakta, bahasa dilepas dari fakta itu akan begini. Kalau misalkan laki-laki disunat, maka perempuan harus disunat. Gitu kan gitu. Kalau misalkan bahasa itu dilepas dari fakta sejarah yang berlaku pada saat itu. Jadi tidak bisa menggunakan metode linguistik dengan melepaskan diri kepada fakta sejarah yang sudah berlaku pada kondisi itu. Gitu loh maksudnya. Jadi banyak para penafsir Fadlur Rahman, Abdul dan lain sebagainya, double movement, dia itu pasti dalam kajian linguistiknya tidak pernah melepaskan diri ada bahasa yang dilepas dari fakta sejarah, tidak mungkin pernah. Karena kalau misalkan dilepas dari fakta sejarah, dia akan memiliki interpretasi yang berbeda dan cenderung akan salah. Begitu. Jadi ini yang digunakan oleh John Wasberg dan itu kritikan dari saya. Dan katanya tadi disampaikan enggak, metode yang saya sampaikan itu sudah mewakili seluruh metode. Jadi yang dipakai ini adalah metode dokumentasi, menggali keabsahan suatu sejarah melalui dokumen-dokumen, misalkan dokumen yang lainnya dan sebagainya.
Begitu. Itu secara mendasar. Selanjutnya mungkin Maliki Yaumiddin itu di kritik dari John Westbrook itu adalah kritik nas yang pertama kali ditulis di era Abu Bakar dan sahabat awal-awal yang menulis di pelepah pisang dan juga di tulang, dan juga mencocokkan kepada Al-Quran sekarang, atau mengkritik pelafalan sebelum kodifikasi Al-Quran yang melafalkan Maliki Yaumiddin dan juga perbedaannya ketika dikodifikasi. Itu pertanyaan saya. Begitu. Jadi karena harusnya yang benar, kalau misalkan saya analisis melalui sejarah, harusnya kritik itu disampaikan pelafalan berbeda karena kabilah yang berbeda saat itu. Jadi ada beberapa kabilah semakin jauh dari tanah Arab dan semakin jauh dari tanah Makkah dan semakin jauh dari tanah Madinah, pelafalannya akan semakin berbeda, pasti itu. Jadi misalkan kayak Irak, makanya Irak itu pengikutnya Abu Hanifah dan banyak orientasinya adalah orientasi Ra'yu dalam hukumnya itu. Karena dia Irak itu jauh dari dari Mekah dan juga dari Madinah. Maka kebanyakan hukumnya itu tidak bersumber kepada dalil nakli, tapi dalil akli. Karena kebutuhan dasar seperti itu. Jadi bagi saya harusnya sebagai contoh Maliki Yaumiddin itu adalah kritikan ketika kodifikasi Al-Qur'an belum dilaksanakan dan Islam itu cenderung menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dan negeri yang paling jauh itu melafalkan Maliki Yaumiddin itu seperti itu. Oleh karenanya ini kan salah satu alasan juga kodifikasi Al-Qur'an. Karena perbedaan lahjah, perbedaan cara menyebutkan suatu ayat itulah yang menjadi landasan utama Al-Qur'an itu harus dikodifikasi. Jadi pertanyaannya itu, apakah kritik itu adalah kritik perbedaan Maliki Yaumiddin? Saya ambil satu contoh yang disebutkan tadi aja. Kritik perbedaan nas dalam surat, maksudnya dalam tulang, dalam pelepah pisang dan kodifikasi Al-Quran sekarang, atau memang kritik perbedaan lahjah sama hasil kodifikasi begitu. Baik. Baik. Di sini saya ingin mencoba menjawab ya. Semoga menjawab. Jadi sebenarnya gini Mas Faidol. Yang dipakai nas yang langsung dari Al-Qur'an yang disampaikan John Westbrook itu sebenarnya bukan hal itu. Itu hanya sebagai, sebenarnya banyak sih kayak ada hierarki yang dimana hierarki itu mengambil penggalan-penggalan kalimat di berbagai ayat yang dimana tafsirnya itu tidak sama dengan tafsir awal. Tulisan, sorry. Contoh gini, biar paham ya. Jadi gini Mas Waidol. Kenapa pada saat John Westbrook itu membaca tafsir kuno yang di masa Nabi yang ditulis tentang ini itu tidak sama dengan yang pada masa sahabat? Karena gini, yang menjadi titik poinnya para sahabat mengurangi kalimat itu, kalimat teks yang sempurna itu dihilangkan gitu. Saya kurang tahu ya, saya lupa apa ayatnya itu, intinya di juz 1 kalau enggak salah juz 1 itu di surah Al-Baqarah. Gini. Yang saya pahami selain dari surah dari Al-Fatihah itu pada surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'isikum wa arjulukum. Nah, ya itu. Wa arjulukum pada teks kalimat wa arjulakum. Wa arjulakum itu
kata John Westbrook, sebenarnya yang mana yang benar? Wa arjulakum atau wa arjulikum? Beda loh mak tafsir. Makanya John Westbrook itu bilang, saya bingung antara tafsir-tafsir tulisan-tulisan kuno yang saya baca di pada masa Nabi dengan masa sahabat itu tidak sama gitu. Ada miss. Enggak kan gini, coba jelaskan secara runtut. Perbedaan scriptio defectiva itu, yang pertama dia lihat di masa sahabat itu ada di Rosem apa, kemudian ketika di Rosem Usmani itu akan berbeda. Bagi saya perbedaan itu hanya perbedaan lahja pengucapan di awal, karena misalkan Al-Quran belum terkodifikasi, maka orang itu menyebutkannya karena pelafalan manusia itu pendek. Jadi misalkan AI itu mungkin berbeda. Oleh karenanya ketika dikodifikasi, maka dicarilah mana yang pas terkait dengan pelafalan yang berbeda itu. Jadi perbedaan scriptio defectiva bagi saya itu perbedaan lahja pengucapan ketika belum terkodifikasi sama setelah terkodifikasi menjadi scriptio plena, begitu. Apakah memang perbedaannya itu antara nas yang ada di tulang atau di pelepah pisang dan juga berbeda ketika Rasul Musmani, begitu loh penjelasannya. Iya. Maka yang di pelepah pisang atau pelepah kurma dengan yang sudah dibukukan secara final oleh para sahabat itu beda. Yang dimaksud yang sudah final gitu, yang jadi buku dengan teks asli yang ada di kumpulan tulang dan pelepah kurma itu loh. Untuk sedetailnya saya tidak ada menemukan diksi yang menjelaskan yang dengan sesuai dengan Mas Faidol harapkan. Cuman saya menemukan berapa ayat surat yang dikritik oleh John Washburn, tentunya diantaranya Al-Isra, Al-Maidah dan Al-Fatihah itu. Nah mungkin itu ya. Mungkin teman-teman bisa melengkapi jika ada kekurangan yang mengenai hal itu. Saya tambahkan, enggak, kalau misalkan kita pakai analogi saja sudah, kita ikut aja metodenya John Westbrook misalkan dengan menyamakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan hanya teks yang berubah, Iya. makna dan maksudnya berubah. Benar. Begitu. Jadi kalau misalkan itu saja yang dipakai, harusnya dia berpegangan kepada itu, begitu. Jadi begini, dia itu maksudnya mengubah itu, memang mengubah maksud. Kalau misalkan tadi warjulakum dan warjulikum itu salah satu misalkan cara penafsiran itu misalkan penafsiran satu ayat penuh misalkan biroya dan lain sebagainya. Jadi gak mungkin kita bahas warjulakum itu dengan menggunakan frase yang berbeda dengan kaki. Pasti maksudnya kaki, meskipun secara pelafalan sebelumnya berbeda. Cuma secara maksud dia tidak akan berubah gitu loh maksud saya. Nih saya kebetulan ingat dari konteks wa arjulukum atau wa arjilikum itu dibaca apa, itu mempengaruhi selain pada tafsir, pada hukum fikih. Ada kalau wa arjilikum cukup membasuh saja, berarti tidak ada keharusan menggunakan air ataupun pakai apa kalau iya cukup mengusap gitu bagian kaki. Wa arjilikum sih. Iya kaki, itu cukup mengusap bagian kaki yang mana terserah, bagian apa mata kaki. Makanya yang dia kan sebenarnya yang paling tertarik pada kajian hermeneutikanya itu kan dalam katakanlah kalau hermeneutika di dalam Al-Quran itu adalah kode atau pesan Tuhan yang ingin disampaikan dari Tuhan kepada umat-umatnya. Nah, karena dengan perbedaan pemberian harkat, pembacaan ataupun hal yang lain yang mengenai pada hukum bacaan, tajwid dan hal-hal yang lain, itu bisa berimbas pada penafsiran atau makna-makna yang diterima oleh pembacanya nanti gitu. Saya menangkapnya seperti itu. Mungkin kekeliruan dari John Washburn itu satu hal sih yang saya, yaitu tentang asbabul nuzulnya sih.
Iya benar sih, benar saja tentang historical. Tapi gak pada di beberapa literatur di jurnal-jurnal yang saya baca itu gak ada penjelasan yang sedetail itu. Cuman terbatas pada itu ya. Nah, ya gini, mungkin John Swansbrook itu dari awal menganggap Al-Quran itu sebagai karya sastra. Jika karya sastra, maka cukup iya emang benar. Jika itu karya sastra, maka metode ini dipakai pasti linguistik. Gak penting mengkaji terkait dengan fakta sejarah yang terjadi waktu itu. Gak penting. Karena karya sastra itu adalah bebas nilai. Semua manusia bisa memiliki interpretasi yang berbeda terkait dengan karya sastra. Begitu. Jadi tidak Gimana tadi? Gimana? Berbeda ada apa? Jadi gini, jadi misalkan dari awal anggapan Al-Quran itu sebagai sebuah karya sastra, maka akan benar redaksinya bahwasanya sastra itu pasti bebas nilai, bisa ditafsirkan macam-macam. Berarti kalau Cinta bebas itu adalah sederhana, seperti api yang tidak karena kalau jadi macam-macam begitu. Jadi dia itu bebas nilai. Semua orang bisa menafsirkan suatu karya sastra itu tanpa melekat kepada fakta sejarah yang ada waktu itu. Meskipun yang membuat sastra itu sendiri, dia itu tergugah membuat itu kepada fakta sejarah. Begitu. Jadi tapi yang membaca itu, semua manusia yang membaca itu bisa mempersepsikan karya itu dengan seenak atau subjektivitasnya dia sendiri. Itu. Tapi misalkan saya akan gali dari awal, apakah memang benar Al-Quran itu karya sastra Nabi Muhammad? Dan menganggap Al-Quran itu sebagai makhluk, bukan sifat dari Tuhan kalau kata teman-teman dari tadi, atau kalamullah dan lain sebagainya. Kalau misalkan Al-Quran adalah karya sastra, berarti Muhammad itu bukan nabi tapi sastrawan. Begitu. Bagaimana mungkin seseorang itu disebut sebagai sastrawan, pada suatu sisi dia itu disebut sebagai al-um, orang yang tidak tahu membaca dan menulis. Sastrawan itu pasti memiliki referensi yang banyak terkait dengan tulisan dan terkait dengan bacaan. Tidak mungkin orang yang hidup tanpa bisa membaca dan menulis menjadi seorang sastrawan. Dan tidak akan mungkin bisa membuat sastra yang seindah Al-Quran. Begitu loh. Jadi kalau misalkan saya pasti memakai analogi dan logika, bahkan logika dan analogi saya lebih bagus daripada banyak John Swansbrook. Gitu. Gitu kan logika murni logika barusan. Saya tidak memaksakan saya harus memakai historiografi karena dari awal sudah salah bagi saya begitu. Jadi Pak, ayolah kita pakai logika dan jadi silahkanlah. Saya nggak tahu lagi. Bagus. Mungkin saya menengahi ya. Tadi menarik. Sebenarnya saya menyimak gitu ya. Perdebatan antara siapa? Nanang dengan Kak Faidol itu. Tapi akhirnya saya menemukan ada pada akhirnya ada ketidakkonsistenan gitu. Kak Faidol awalnya itu kan mengkritik bahwa teks tidak bisa dipisahkan dari sejarah. Tapi sekarang bahwa karya sastra itu, teks itu memang bebas nilai. Itu mungkin di situ keasikan debat itu berhenti di situ pada akhirnya. Jadi oke lah kalau memang Nabi itu dianggap sastrawan atau Al-Quran itu sebagai karya sastra, maka perdebatannya itu berhenti di situ. Artinya bebas nilai, semua yang menafsirkan itu subjektivitas masing-masing. Kayak begitu dah. Saya mungkin. Oke, yang dipertanyakan Mas Akbar, saya ingat saya agamanya ya, atau kepercayaan. Baik. Jadi untuk kepercayaannya dari seorang John Swansbrook itu, dia merupakan non-muslim. Tapi non-muslim dia. Nah, katanya Mas Akbar tadi gimana? Ada titik netral. Iya. Benar. Maka jawabannya gini, Mas Akbar. Sebenarnya kata pandangan orientalis dari John Swansbrook ini, setelah
tokoh-tokoh berikutnya mengatakan bahwasannya John Walsberg itu hanya ingin mengejek kenabian dari Nabi Muhammad. Dan ya, kalau bisa dibilang dia memiliki visi misi yang berbeda. Selain ingin mendalami ilmu pengetahuan Muslim, dia ingin bahasa kasarnya menghancurkan gitu, agar tidak agar hal itu tidak dipelajari oleh umat-umat berikutnya. Ada yang diksi yang mengatakan sedemikian. Ini menurut jurnal yang saya baca gitu. Yang Mas Faruk apa ya? Saya lupa. Hah? Pentingnya, oh ya. Pentingnya dari dari kritik otentitas Al-Quran yang diberikan oleh tokoh John Walsberg itu ya berfungsi sebagai pertama, dia ingin membuka bahwasanya di masa para sahabat itu ada beberapa ayat-ayat yang dihilangkan loh nih ya. Umat Islam harus tahu, dan umat Islam harus mendalami itu. Banyak sih sebenarnya kalau menanyakan fungsi dari otentitas Al-Quran, banyak, karena lebih-lebih pada kajian hermeneutik. Kalau tadi saya sempat tercengang kalau Mas Faidal bilang kalau dalam sastra, kalau bahas Al-Quran sebagai sastra, ya bebas-bebas saja menafsirkan. Ya kalau gak seperti itu juga. Tapi kan ya itu kalau diposisikan sebagai sastra. Tapi kalau sebagai ya enggak gitu. Justru ada beberapa kaidah-kaidah yang menjadi acuan seorang tafsir dalam memahami Al-Quran. Tentunya ada ilmunya tafsir tersendiri gitu dalam menafsirkan Al-Quran. Tapi kalau sebagai sastra mungkin iya seperti itu ya kalimatnya. Ada boleh. Oke, alhamdulillah kita pada kali ini bisa berdiskusi dengan baik. Terima kasih teman-teman yang hadir menyempatkan waktunya. Di sini ada kesimpulan ya. Sebenarnya saya tak perlu menyimpulkan, cuman gini, kayaknya ini harus disampaikan ya. Dari pembahasan panjang mengenai John Walsberg itu, metode analisisnya terhadap Al-Quran, kritik dan sebagainya, maka dapat ditemukan kesimpulan bahwa John Walsberg berpandangan bahwa Al-Quran merupakan perpanjangan dari kitab Yahudi dan Kristen. Sehingga menurut Walsberg, Al-Quran tidak lebih dari imitasi atau jebakan Bible. Bukti yang diungkapkan oleh Walsberg seperti surah Al-Isra, di peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad di ayat 1 itu. Ditambah lagi pada Isra ayat kedua yang menceritakan tentang Musa. Hal tersebut dijadikan penguat atas pendapat banyak kritik terhadap pemikiran John Walsberg oleh sarjana Muslim Barat seperti Fahzul Rahmat dan lain-lain. Pesan ya mungkin itu saja ya. Sebenarnya dari tadi mungkin bisa teman-teman menyimpulkan, itu cuman poin-poin yang saya ingin sampaikan sebagai closing statement. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Tolong diberikan berikan pembenaran melalui bacaan-bacaan literatur yang mungkin anda semua mengetahui. Karena saya di sini juga bukan pemateri sebenarnya, pemantik. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.